Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah yafu amali lillah, walihifni kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi walirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur, ya Muhkam ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min kulli arshidalil lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbir lil hafidhi wa huwa saghir, wadhaul aini qarir, yahmilu fajran liyunir bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bikitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah tabaraka wa ta'ala, kesempatan malam hari sejuk ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga niat dan derap langkah kita dari rumah kemari akan dapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sampaikan salam dan salam tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam pada akhir zaman. Dan semoga dengan senantiasa kita mengaturkan salawat untuk beliau, insyaallah kita mendapat salawat uswah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kepada jamaah yang baru bergabung ya. Mungkin ada yang baru bergabung, kalau ya, tafadhol silakan. Tidak ada yang ketinggalan ya intinya. Ya, siapapun silakan, yang misalkan ada teman-teman jamaah yang punya ingin belajar juga langsung masuk aja nggak apa-apa. Karena nanti poinnya ditalaki kan. Kalau materi kita ini materi secara jama'i, secara
bersama-sama, tapi nanti poin ini talaki gitu. Itu poin intinya, ketahuan di talaki, perkembangan pribadinya. Kalau ini kita hanya bersama-sama, silakan tafadhol, ingin mencoba tafadhol silakan. Dan afwan malam ini saya nggak bisa talaki, insya pekan depan kita talaki lagi karena ada agenda ke rumah orang tua tadi, nanti pada bisa langsung pergi. Baik, kita lanjutkan. Seperti biasa kita awali kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir bacaan kita At-Takasur ya. Kemarin Al-Asr ya. Al-Qari'ah udah. Oh belum. Oh ya, kira Al-Qari'ah ya. Bahasa Al-Qari'ah ngeri ya. Hari kiamat ini. Tapi ketemu semua? Ketemu ya Al-Qari'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. Taib ya, kita lihat sejenak hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ada hukum alif lam qamariyah ya. Jadi kalau alif lam qamariyah itu lamnya sukun ya. Jadi kebaca al ya. Al jadi kebaca. Hati-hati jangan sampai mantul, jangan alat ya. Jadi al qari'ah, qa-nya mat apa? Mari mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Kenapa? Harokat fathah diikuti alif sukun, alif tanpa harokat. Qa berarti panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Al-Qari'ah. Kalau yang pakai mazhab di ayun
Kalau yang pakai pendapat yang hentak silakan. Al-qari'ah silakan. Tapi saya mengajarkan dengan yang di ayunnya. Mal qari'ah, malnya sama alif lam qamariyah karena lamnya kebaca sukun, qanya sama mat tabi'i. Atu itu tak marbutah ya. Jadi ada tak itu titik 2 di ujung di atas huruf H, namakan tak marbutah. Jadi tak yang dibaca hak besar jika diwakafkan. Nanti kalau ada yang dibaca wasol sambung berarti dibaca apa adanya. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Silakan. Itu ada yang lanjut ya. Ada yang tuh napasnya kuat luar biasa, silakan. Ya. Bagi yang ikut pendapat wasol silakan. Kalau saya memberikan pengajaran di berhenti pada setiap akhir ayat, walaupun pendek ya. Wama, nah ini udah kemarin belajar mat apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz? RW? Mad bertemu huruf hamzah atau alif di depannya ya. Tapi kalau misalnya kalau di Quran cetakan Indonesia itu temu alif. Kalau mad wajib hamzah. Nah, itu yang dimudahkan kalau kita pakai cetakan Indonesia. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, cetakan Madinah biasanya dia nggak pakai alif, pakai hamzah. Karena alif bukan huruf versi Quran Madinah gitu. Tapi dia mat, huruf mat ya. Bertemunya mat dengan huruf hamzah atau alif dalam beda kalimat ya. Wama adro ya. Wama adro qala sugro. Kenapa sugro? Kemarin masih ingat? Karena huruf qalqalahnya sukun asli mati. Jadi kalau ketemu huruf qalqalah yang 5 itu ya, yang qad bujadin atau bad di toko, ketika dia sukun qalqalah sugro. Cara bacanya gimana? Dipantulkan sambil jalan. Jadi qalqalah kubro sugro sama, dipantulkan sambil jalan. Jadi wa ma adro ada ya. Sambil jalan, jangan berhenti, jangan adro, enggak boleh gitu. Nah, tadi wama tadi panjang berapa rakaat? Mat jaiz 4 harokat. Ada yang kita bahas kemarin ya. Insya Allah Habib mengingat lagi soal nanti pas kajian Tuhfatul Atfal kita akan kembali mengulang terus ya tentang hukum tahajud yang sudah kita pelajari. Wa ma adraka ma kama ro-nya tadi sama mat tabi'i, ma-nya mat tabi'i bukan ya, karena langsung wa ma adraka mal qari'ah sama semua ya ujungnya ya. Yauma yakunu yauma mat lin. Nanti kita belajar hari ini insyaallah. Kita tuntaskan mat hari ini semua tuntas. Yauma yakunu mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Harokat dhammah ku ketemu waw sukun di depannya ya. Yauma yakunun nas. Nah, ini baru alif lam samsiyah. Lihat. Yakunun nas, ada alif lam, tapi alif lamnya tidak dibaca karena alif lamnya tidak berharokat kan. Ini alif lam samsiyah namanya. Jadi langsung melebur huruf nun ya, jangan ditahan-tahan. Yauma yakunun nasu mat tabi'i kal alif lam qamariyah kebaca, kal faro mat tabi'i fakal farashil mabthus mab qalqalah sugro mabthus mat alif disukun. Itu belajar insyaallah. Nanti hari kita belajar mat alif dan mat lin ya, kita habiskan.
Wa takunul jibalu kal ihnil malfus, nun sukun ketemu fa. Nanti kita belajar insyaallah pekan depan ya, mulai masuk ke hukum gunnah nama ikhfa hakiki. Mal ya, samar-samar gunnah. Jadi malnya samar ditahan dulu ya, baru di atas hidungnya baru naikin. Mal ya. Jadi samari panjang daripada gunnahnya. Malfush. Fa amma yang singkat manya gun. Nah, setiap nun dan mim bertasdid gunnah nama hukumnya ditahan 3 ketukannya. Fa amma man sama ikhfa kiki thaqulat mawazinu. Zinu kalau berarti zinuh ya. Fa huwa fi 'ishatir, fi 'ishatir, i-nya mata apa? I mata apa? I mat tabi'i, harakat kasroh i ketemu ya sukun. Diapainnya huruf mat ada 3 ya. Ada alif sukun, waw sukun dan ya sukun. Itu huruf mat. Jadi ketika lihat aja di depannya apa? Di depannya huruf alif kasroh i ketemu ya sukun maka panjang. I satu apa namanya? Satu ayudan atau 2 harokat. Fa huwa fi 'ishatir. Nah, idgham bila guna, nanti belajar pas guna. Oke, insyaallah kita belajar ini idgham bila guna, jadi tidak guna masuk ke huruf ro melebur. Jadi fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma guna. Wa amma man khaffat, nun sukun temu kha idharaki. Khaffat sudah pernah belajar ya. Idharaki nun sukun atau temu huruf yang 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. So, nanti sambil belajar sambil terus kita mengulangi sampai bisa. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Ummunya apa? Ummu guna, betul. Hunya mat apa? Pertama kali dulu, paling ujung, paling atas. Kalau di buku lebaran kemarin, hu mat apa yo? Masilah qasiroh ya. Setiap ha, hi dan hu yang dibaca panjang. Kalau di Irakan Timur dinyatakan apa? Indonesia biasanya ada huruf fathah berdiri, kasroh berdiri atau domah terbalik. Hawiyah. Wa ma mad jaiz munfasil adra qal qala sugra ra-nya mad tabi'i ma mad tabi'i hiya. Narun na-nya mad tabi'i run idhar halqi hamiyah. Baik ya. Silakan. Ada pertanyaan sampai sini tentang surah Al-Qari'ah? Ini bacaan yang enak buat dijadikan ya, bacaan pribadi ya. Hamas. Iya. Hamas itu suara yang apa? Yang terasa. Jadi hamas itu adalah huruf-huruf yang terasa napas, tembusan udara. Tergabung dalam 10 huruf. Fahathahu syakhsun sakata. Fa. Jadi cukup Pak ya. Jadi tidak boleh berlebihan dalam pengucapan huruf hamas ini. Al-hamsun namanya. Ada 10. Dan ingat, setiap kondisi dia hidup ataupun sukun, maka haknya tetap ada hamas. Di sini yang hamas contoh misalkan tadi ayat ke-8. Wa amma man khaffat fat ya. Jangan berlebihan. Wa amma man khaffat ya, ada seperti ya. Tabbat. Tabbat tapi cukup tabbat. Ada desah nafas. Ya, fa. Jadi gampang
untuk mengetahui nanti ketika kita baca huruf hamas ya, ketika hamas yang 10 tadi, maka letakkan ini kita. Ketika sudah ada terasa dasar napas kita, tangan kita, berarti benar. Dan nggak berlebihan, jangan berlebihan, jangan buat-buat ya, gitu ya. Tabat, tapi tabat cukup. Haknya itu adalah terasa napas keluar. Lawannya al-jahru, tidak ada dasar napas. Berarti sisanya selain dari 10 tadi adalah al-jahru, gitu Pak ya. Jadi cukup tabat, jangan berlebihan, jangan tabat. Cukup sekedarnya hak dia al-hams ya, tabat. Betul. Dia bacanya tadi kadang soal dengar maksud di sini enggak dimaksud gitu. Di sini Ada yang soal dengar gitu. Oh iya. Itu benar apa salah? Beda ya. Jadi di situ ada huruf apa? Huruf sa. Ya. Beda sa ya. Sa dengan sin beda ya. Kalau sa di ujung lidah kita diletakkan di gigi atas. Jadi sa, zat dan to sama ya. Jadi di ujung nempel gigi atas. Jadi beda kalau mabsus dengan mabsus beda ya. Nah itu beda. Jadi makanya kita harus tadili melihat huruf apa di akhir itu ya. Jadi mabsus ya. Tetap ada hak dia hamas. Jangan diputus. Mabsus ada ya, ada hak dia. Jadi intinya huruf hamas ini sifatnya tidak hilang walaupun dia sukun atau hidup hurufnya. Jadi fa dan baf sama ya. Bata dengan bat ada, bata bat ada. Jadi haknya sama. Sementara kalau membedakan huruf hamas itu tidak berlebihan aja, jangan berlebihan pokoknya. Intinya berlebihan. Nanti seiring waktu insya Allah akan terbiasa. Contoh lagi satu, kalau pas azan Allah, masuk itu. Masuk. Ya. Akbar itu kan hamas. Ya, kadang-kadang Allahu Akbar. Iya. Jadi ketika sudah belajar sifat huruf, maka adanya hamas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Kalau belum belajar Allahu Akbar doang. Nah, itu bedanya kita. Makanya dipraktikkan Pak. Kuncinya huruf hamas ini tetap haknya harus dikeluarkan dalam kondisi hidup maupun sukun. Kebenaran tadi akbar, kapnya sukun kan? Kalau yang hidup apa ya? Yang hidup misalkan. Allahu Akbar kabira ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ya. Beda itu. Jadi kan beda dengan ka. Jadi bedanya kita dengan sifat huruf yang diajarkan. Kalau kita kan ka biasa. Kalau ka Quran ka hamas gitu. Kalau kita apa kabar? Kalau pakai sifat huruf apa kabar? Apa kabar? Jadi agak ke Eropa-Eropaan gitu ya suara. Apa kabar? Ya. Jadi ada kan-nya. Tapi kayaknya agak canggung ya, agak aneh gitu ya kita gitu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Silakan satu orang aja Pak perwakilan yang baca Al-Qur'an. Nanti kita akan selesaikan hari ini mat tuntas. Pekan depan insya Allah kita lanjut kepada materi terakhir tentang gunah. Nah ini agak panjang nih gunah. Karena latihannya adalah langsung praktek kita akan menahan gunah. Tapi nanti nggak usah khawatir yang mohon maaf napasnya nggak kuat saya losin. Tapi yang masih muda-muda ini ya harus bisa menahan lidah.
Untuk wa gak pindah. Nah, kalian sudah agak gak kuat yang dipasangkan ya. Insya Allah niat kita, ikhtiar kita sudah luar biasa. Fadol silakan yang ingin coba Al-Qari'ah. Fadol silakan. Coba panjang wamanya itu berapa ayunan tadi coba? Berapa ayunan? Berapa harokat itu? Coba bismillahnya, 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 coba bismillahnya. Bismillah coba. Oke. Lanjut mal qari'ah wa madrok. Gitu ya. Jadi tadi bismillahnya bismillah, maka wa madrojnya wa ma ada, langsung jangan berlebihan. Jangan panjang, jangan lebih dari 4 harokat gitu. Itulah gunanya kita ayunan, enak hitungnya gitu. Ya, betul, silakan. 4. 2 ayunan. Baik. Ya, saya kira Korea mudah ya Pak ya, tinggal nanti latihan di rumah aja. Nanti pas talaki insya Allah ke depan ya, nanti ketemu pas baca Al-Qari'ah dengan saya ya, jadi nggak usah khawatir. Terus naikkan dari Anas sampai ketemu Al-Qari'ah kita coba ya. Ini malah sudah tahu cara bacanya ya, panjang pendeknya. Nah sekarang kita lanjutkan terakhir materi kita tentang mat ya. Mohon maaf terakhir kita sampai yang 4 harokat ya, yang 6 harokat ya kemarin. Sudah saya lupa ya kemarin. Yang 4 harokat, yang 6 harokat. Coba lihat yang lazim mutlaqal kilmi sudah ya kemarin ya. Lazim khof kilmi sudah, matfar udah ya. Sekarang lazim harfi mutlaqal ya. Mat lazim harfi mutlaqal ya, men kita sini ada masalah ya. Nah ini ya. Oh ini nih. Jadi saya ulang kemarin bagi yang nggak hadir. Ini membaca huruf awal surat. Pawati surat, pembuka surat biasanya itu ada huruf-huruf yang tidak ada harokatnya. Ya, dia cuma apa? Gelombang saja. Nah, patokannya ini ya. Ada 3 cara bacanya. Ada yang dibaca 1 harokat, ada yang 2 harokat, ada yang 6 harokat. Yang satu alif. Dia kalau ketemu alif, misalkan contoh Al-Baqarah ya. Alif lam mim ini ya. Nah ini contoh. Alif 1. Lam berapa? Nah ini yang 6. Naqasa asalukum ini lam 6 harokat. Kemudian mim 6. Di antara mim lam atau mim ada mim atau mim ada gunah, ada idgham mimi namanya. Maka kita 3 ketukan. Contoh jadi alif lam mim. Nah gitu ya. Alif lam mim. Nah gitu. Makanya irama itu ayunannya harus
Sekian dulu. Kenapa tadi saya sampaikan 2 rakaatnya di ayun, biar kita bisa mengukur feeling kita bisa masuk. Oke ya. Silakan ini kuncinya ini. Kalau 1 alif, yang 2 tergabung dengan huruf dalam apa? Huruf hayato hurun, ha, ya, to, hurun. Contoh ha apa? Hamim, misalkan. Hamim, ya, yasin, to, toha, ro, alif, lam, ro. 2 rakaat aja Pak. Ro, yang berlebihan. Kalau yang ini apa? Nakoso, nun, al-qalam, nun, 6 harokat ya, 3 inat. Nun, qaf, qaf, sod, sod. Ingat ya, sod itu ujungnya mantul ya. Sod. Nah, ingat ya. Jadi sode, dode itu mantul, ingat. Ya, sode, dode. Ain, kaf, Maryam, kaf, ha, ya, ain. Jadi panjang di i-nya ya. Ain, sod. Ini luar biasa. Nanti belajar panjang di sini nih. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah itu ya. Oke. Kalau mad lazim harfi mustaqol ya. Jadi mad lazim tuh yang biasa ya. Yang lazimnya itu harfi, huruf yang bertemunya huruf ya di awal surat yang mustaqol, agak berat. Jadi lam ketemu mim berat ya. Jadi alif lam mim, lam ketemu mim berat. Jadi agak naik deh. Lam, nah itu mustaqol. Ya. Sama to sin min. Kalau yang lazim haruf mukhaffaf, dia agak ringan. Kita nggak usah naik-naik. Nggak usah berusaha untuk memindahkan hurufnya. Contoh misalkan ain sin qaf. Ain sin qaf sad qaf nun. Ini biasanya berdiri sendiri ya. Mad lazim harfi itu huruf ya. Kalau kilmi itu apa? Kalimat ya. Jadi bedanya itu, kalau mad harfi itu huruf-huruf yang digabung. Kalau kilmi satu, kalau kilmi kita kata ya, bukan kalimat, kata doang. Contoh misalkan tadi Allahu khair, mad farq ya. Kalau ladi mutaqal kilmi yang kita baca Al-Fatihah, waladhdallin. Jadi do-nya 6 harakat dulu. Do, nah itu dia agak mustaqal, agak naik berat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan do dipaksain do atau dolin gitu doang, tapi nempel dolin gitu, agak naik dikit, dolin. Baik, itu mungkin sedikit tentang harokat. Nanti kita akan prakteknya. Intinya ini dipahami tadi yang cara bacanya dulu. Untuk teori selalu kami jalan nanti akan diperdalam ketika nanti kita masuk pada kitab Tuhfatul Atfal ya. Itu kitab khusus tentang tajwid yang terdiri dari 62 syair. Kalau Zazariyah
itu 112. Itu agak lama itu Jazariyah ya. Misalnya dipakai di pondok-pondok ya, di pondok-pondok dipakai ini buat mendalami ilmu tajwid dari santri-santri kita. Oke, terakhir kita habiskan 58 masih ya. Kita lanjut kepada yang 6 harokat ya. Ada yang mat lin dan mat disukun. Oke. Kalau mat alif disukun itu mat bertemu huruf waqaf, mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Itu definisi alif sukun ya. Mat arid ya. Mat bertemu huruf hidup. Ya. Apa aja bisa fathah, domah, ya kasroh, ya atau tanwin, silakan hidup ya. Dibaca waqaf, biasanya di ujung ini ada akhir ayat atau ada tanda waqaf walaupun bukan akhir ayat, atau kita buat nafas. Tafadhol. Contoh di situ apa? Nah, itu Al-Qayyum ya. Apa surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu aslinya apa? Qayyumu, ya kan? Ya, qayyumu nih. Di sininya apa? Ada tanda apa? Waqaf kan? Nah, qayyum ketika kita matikan karena waqaf atau akhir ayat, maka panjangnya boleh pilih 2 sampai 6 harokat. Kita misalkan qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 4. Boleh 6. Jadi kalau kita lihat di Al-Fatihah berarti Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2, 4, 6. Karena apa? Ya Ar-Rahim ya. Ar-Rahim. Ini mi, ya kan? Nah, huruf hidup ya, mat, him, hi ketemu ya sukun, mat ketemu mim. Maka berlaku hukum mad alif disukun. Maka bacanya boleh pilih di akhir 2 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak. Atau yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Atau 6. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu 2 semua tuh. Tapi boleh 2 sampai 6 harokat. Yaitu mat alif disukun. Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Dimatikan karena waqaf, karena akhir ayat atau tidak buat nafas, silakan. Ngerti ya? Gampang pokoknya. Pokoknya mat patokannya mat nih. Mat ini patokannya. Mat apa tadi? Rumusnya huruf harokat fathah ketemu alif sukun. Apa lagi? Harokat doma ketemu waw sukun. Apa lagi? Kasroh ketemu ya sukun. Ini yang dihafalkan. Matobiin hukumnya nih. Ketemu huruf hidup apa? Mi. Dimatikan maka boleh pilih 2 sampai 6 harokat. Itu mat alif disukuni. Yang kedua mat lin. Harokat fathah mat lin. Harokat fathah diikuti ya sukun atau waw sukun. Nah ini. Jadi apapun Pak, huruf apapun harokat fathah diikuti waw sukun atau ya sukun maka dibaca 2 sampai 6. Tapi ini lihat, kalau yang di tengah-tengah kalimat maka 2. Tapi di ujung sama kayak mat alif. Contohnya tengah-tengah apa tadi? Maliki yaumiddin itu apa contohnya?
Was-soib bin khawf itu di ujung semua ya. Yang di tengah misalkan apa? Maliki yaumiddin. Ini mah ya. Maliki yaum. Nah ini. Nah lihat ya. Ini yaum huruf ya fathah diikuti waw sukun kan? Yaum. Maka diayunkan yaum. Maliki yaumiddin jika di tengah-tengah kalimat. Tapi jika di ujung maka panjangnya boleh pilih 2 sampai 6 yang di ujung. Contoh li ilafi Quraisy boleh. Was-saif boleh. 2 sampai 6. Jadi ini yang matlin di sini yang kita pelajari itu yang di akhir. Yang di akhir. Baik ya. Mohon maaf ini mungkin pertemuan terakhir kita di mat, nanti sambil kita ulang ketika baca kita harian sama kita lagi nanti. Insya Allah sudah saatnya sudah siap ada lembar latihan imtihan mengukur sejauh mana kemampuan teori. Tapi nggak usah khawatir yang masih udah saya nggak penting teori, nggak penting cuma belajar ya benar, baca benar silakan nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu mengukur sejauh mana kita memahami dan hafal teori ini. Ini yang wajib apa aja Pak kita baca Quran? Baca Qurannya ya. Tapi kalau teorinya sunnah. Tapi wajib itu adalah ketika baca Quran dengan tartil. Tapi mohon maaf hari ini kita nggak ada lagi. Insya Allah pekan depan ketemu lagi kita lagi. Tafadhol. Kalau baca kan disunahkan pelan. Ini kalau baca keras gimana? Baca Al-Quran suruh pelan-pelan. Kata siapa? Ya, baca keras itu gimana? Oh ya. Baca Quran. Melanggar perintah Allah dalam Quran. Baca Quran keras. Makanya diperintahkannya pelan-pelan. Tapi dibaca keras-keras gimana ini? Kan menyalahi ayat Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil ya. Enggak. Ini mesti luruskan. Tartil itu bacaan sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Bukan keras-keras. Perlahan-lahan mungkin. Ya Pak Haji ya. Nah, insya Allah nanti. Jadi ini baca Quran tafadhol. Keras dibolehkan, perlahan boleh, tapi kondisional kondisi ya. Kalau kita dalam kondisi sedang berjamaah gitu kan, kalau kita mengganggu orang, tolong dipelankan gitu. Tapi ketika sendirian, bagus sekali Pak. Biar apa? Biar jaring otak kita akan terus, otak kita melebar. Karena kecerdasan diantaranya kenapa Quran bisa membuat kita awet muda, jauh dari pikun, karena itu lantang bacanya. Karena dulu saya waktu ngaji gak boleh pelan kamu salah nggak, dia kata Ustaznya marahin, dia keras dan biasain. Jadi kalau salah ketahuan. Ayat Al-Isra ayat 106. Iya. Al-Mujamil ayat. Iya, baik. Ada ayat 4. Al-Furqan ayat. Iya. Nanti insya Allah itu Pak Haji, insya Allah kita akan bahas lain kali. Nanti kata tartil itu luar biasa pembahasannya. Iya. Apa kalimatnya? Nanti insya Allah ya. Tapi insya Allah nih tafadhol yang ada pertanyaan insya Allah pekan depan atau bisa di WA di grup ya. Di grup bisa, di grup ditanyakan lagi di grup ya. Itu bisa melanggar nggak? Nggak ada. Al-Quran bisa. Nanti. Kita beda dengan Al-Quran. Yang jelas saja Ustaz, jadi kita nggak ragu membaca keras atau pelan gitu aja. Jadi baca Quran boleh. Nah, saya sampaikan baca Quran ada pilihan. Ada pilihan boleh terang, boleh pelan. Jadi boleh Jadi mungkin boleh aja Pak Ustaz kalau rame-rame di sini bagaimana? Orang belum tentu bacaannya sama dengan kita. Taib. Salah ya. Jadi itu jawaban saya Pak Haji. Jawaban saya boleh pilih. Tapi kondisional aja ya. Kalau yang tadi kondisional, kalau ada yang memang mengganggu, misalkan ada mengganggu, ya itu mungkin bisa dibicarakan. Ya. Baik, saya kira cukup Pak ya. Insya Allah pekan depan kita gitir lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Kita akhiri seperti biasa dengan membaca lafaz tahlil dan selawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان